Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, bertemu lagi bersama saya Anwar di Tajud 5 Menit. Mudah-mudahan masih semangat untuk mempelajari dan mengeksplor emotional quotient kita atau kecerdasan emosi kita. Dan masih bersama saya Anwar. Pada video kali ini kita mulai memasuki bagian yang kedua, di mana di video sebelumnya kita sudah uh, membahas tentang bagaimana kita memahami sebenarnya apa itu kecerdasan emosional dan bagaimana cara kita mengatur pikiran kita dan emosi kita sebagai reaksi uh, di dalam memahami kecerdasan emosi kita. Dan pada video yang section yang kedua, pada beberapa video yang akan datang ini, kita akan mencoba memahami dengan lebih baik uh, self awareness kita, kesadaran kita terhadap diri kita. Dan pada video yang pertama ini, kita akan coba berfokus pada memahami reaksi emosional atau kondisi emosional berdasarkan pada kepribadian kita. Baik, oke, saya siapkan dulu. Oke, teman-teman semuanya, pernahkah kita berada dalam situasi di mana perilaku orang lain itu membuat kita bereaksi secara keras? Mungkin misalnya ketika kita sedang mengemudi, lalu ada sebuah mobil yang melaju dengan cepat dan berbahaya di depan kita. Membuat kita merasa marah dan mungkin kita sedikit bereaksi dengan menekan klakson secara tiba-tiba gitu ya, pura-pura marah kita dengan kondisi tersebut. Atau mungkin misalnya kita sedang mengantri dengan sabar dalam suatu antrian dan seseorang ibaratnya menyusul kita, menyalip kita pada menit terakhir dan ada orang yang mendorong masuk sehingga membuat darah kita rasanya begitu mendidih. Saya pikir kita semua dapat menceritakan banyak situasi di mana orang lain telah berperilaku dengan cara yang membuat kita bereaksi dengan penuh emosi terhadap situasi tersebut. Kita sering menyalahkan orang lain, atasan marah lah, atau misalnya melihat orang lain yang begitu kurang pas gitu ya, tidak sesuai dengan kita. Nah, tapi sebenarnya teman-teman, alih-alih menyalahkan orang lain, tidak selalu perilaku orang lain lah yang membuat kita bereaksi. Meskipun tentu saja terasa seperti itu di saat kita penuh dengan emosional. Kita sering mengasosiasikan perilaku sebagai suatu respon terhadap suatu peristiwa atau sesuatu terjadi pada kita gitu ya. Kan emang kondisinya kayak gini, mau gimana lagi gitu ya. Nah, kita cenderung menganggap perilaku kita sendiri dan perilaku orang lain sebagai suatu reaksi. Kita melihat orang lain juga bereaksi seperti itu, kita menganggap itu wajar. Padahal dan menganggap bahwa karena peristiwa ini memang berada di luar kendali kita. Tapi sebenarnya ada langkah yang hilang dalam rantai ini ya, dalam reaksi yang berantai ini. Sebenarnya jika kita runut, akan ada proses yang seperti ini. Yang pertama adalah adanya suatu peristiwa, iya. Tapi tidak langsung ke reaksi, tapi kita mengalami dulu pikiran, perasaan, dan emosi yang terkait dengan peristiwa ini, dan kemudian barulah kita berperilaku dengan cara tertentu untuk mencerminkan pikiran dan emosi kita, kondisi kita. Jadi ada pikiran dulu dan emosi di sana. Nah, teman-teman, kuncinya ada di sini. Ketika kita memahami bahwa bukan peristiwa itu sendiri yang akan menyebabkan kita bertindak. Akan tetapi, bagaimana kita berpikir dan merasa tentang peristiwa-peristiwa ini yang akan mengarahkan kita untuk merespon. Pikiran kita, kondisi emosional kita itulah yang menentukan. Mengenali emosi kita, ini adalah langkah pertama dalam membangun kecerdasan emosional kita. Emosi itu akan mendorong bagaimana cara kita berpikir dan bereaksi kepada dunia. Jika ternyata teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya tidak memiliki kemampuan untuk mengenali emosi kita, maka pada akhirnya kita tidak akan memiliki kendali. Jika kita tidak memiliki kesadaran, tidak mengenalinya, maka kita akan kehilangan kendali atas bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana kita memandang dunia di sekitar kita. Ini adalah peluang besar yang bisa saja terlewatkan kalau kita tidak bisa mengenali emosi dan pikiran kita. Nah, untuk menyelaminya secara lebih dalam dan mendapatkan gambaran umum tentang kecerdasan emosional kita, akan berguna untuk mempertimbangkan suatu skenario untuk menantang masa lalu kita
yang telah terjadi dan coba kita analisa bagian yang kita mainkan dalam skenario dan hasilnya itu seperti apa. Teman rekan-rekan semuanya, sebenarnya sangat berguna untuk kita mempertimbangkan beberapa situasi menantang yang pernah kita hadapi. Tapi harus kita analisa satu persatu. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menggunakan suatu pertanyaan refleksi pribadi yang akan coba saya bahas setelah kita membahas tentang di akhir video. Cobalah luangkan waktu untuk mempertimbangkan 3 pengalaman yang terjadi dalam hidup kita, yang menantang, yang pernah kita alami dalam 6 bulan terakhir misalnya. Dan coba jawab pertanyaannya secara rinci dengan panduan yang nanti akan kita bahas. Refleksi ini sangat penting untuk kita lakukan untuk memahami emosi kita dan membangun kecerdasan emosional kita. Kiat utama untuk supaya kita lebih expert gitu ya, lebih ahli di dalam menggunakan refleksi ini adalah terus berlatih setelah menghadapi suatu situasi. Nanti jika yang akan datang ada situasi yang begitu menantang emosional kita, cobalah latih kembali untuk mereview, merefleksikan suatu kejadian tersebut. Karena waktu refleksi inilah yang akan membantu kita dalam membangun kecerdasan emosional kita di masa yang akan datang. Jadi seperti apa pertanyaan refleksinya? Mari kita coba lihat. Pertanyaan pertama adalah, coba kita pahami apa kejadiannya. Misalnya, kita ada kejadian di mana atasan kita itu tidak mengapresiasi kita dengan baik. Kita padahal sudah memberikan effort yang lebih, tapi ternyata atasan kita tidak memberikan apresiasi yang baik. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana perasaan kita saat itu terjadi? Perasaan ini bukan suatu emosional ya, tapi sesuatu yang terjadi dalam tubuh kita. Misalnya kita jadi merasa lemah, aliran darah kita jadi kurang baik, jantung juga berdetaknya dengan lebih lambat, badan rasanya jadi lebih lemas, dan rasanya saya tidak termotivasi, seperti itu ya. Lalu pertanyaan ketiga, apa emosi yang dirasakan? Ya, disinilah emosinya seperti apa? Ya, mungkin merasa tidak bergairah, mungkin ya, atau merasa lemah gitu. Dan pertanyaan keempat, apa yang kira-kira kamu pikirkan saat itu terjadi? Ya, yang ada di pikiran saya mungkin, bos saya ini tidak menghargai saya gitu ya. Dan pekerjaan saya ini rasanya begitu sia-sia misalnya, seperti itu. Lalu bagaimana kamu merespon kejadian tersebut pada saat kejadian? Responnya seperti apa? Ya mungkin responnya, ya saya hanya diam, saya tidak bisa menyampaikan harapan saya gitu ya. Lalu kita hanya bisa menyalahkan diri sendiri, entah menyalahkan diri sendiri karena kenapa saya begitu pamrih misalnya, atau mengapa saya harus effort lebih kalau ternyata ini tidak dibutuhkan oleh customer kita gitu ya. Dan menyalahkan atasan, dan kenapa atasan ini begitu kurang komunikasinya dengan kita, dan menyalahkan keadaan kenapa kita berada di posisi ini misalnya. Lalu pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang keenam adalah, mengapa kamu berpikir untuk melakukan reaksi tersebut? Kita coba analisa, oh iya ya, kenapa ya saya berpikir untuk melakukan reaksi seperti itu? Mungkin karena merasa ya saya diam karena saya tidak tahu harus melakukan apa-apa lagi. Semua sudah terjadi dan ya sudahlah, lupakan saja kejadian ini misalnya, seperti itu. Itu pertanyaan yang ke-6. Nah, teman-teman semuanya mungkin punya yang ke-7 gitu ya. Yang ke-6. Nah, teman-teman mungkin punya variasi cara sendiri ya. Ini hanya contoh saja. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana itu bisa mempengaruhi orang lain? Nah, di sini kita mulai mengasah, kalau kemarin kita lihat tentang emotional quotient ini, kita mengasah tentang kemampuan diri kita memahami self-awareness. Sekarang kita social awareness-nya kita kembangkan. Bagaimana itu bisa mempengaruhi orang lain? Ya, tidak ada. Saya hanya diam, saya hanya merasa lemah, bos tetap pada pendiriannya dan menilai apresiasi kita apa adanya, dan rekan kerja juga hanya menonton saja, hanya tahu saja, tidak ada apa-apa. Mungkin hanya mereka tahu. Lalu, apakah kamu coba memikirkan sudut pandang orang lain, sudut pandang atasan Anda? Nah, di sini masih social awareness nih. Ya,
Mungkin saat itu bos saya sedang sibuk gitu ya. Eh, Lalu ya mungkin ada hal lain yang lebih prioritas sehingga eh, dan mungkin bos tahu tapi tidak mengungkapkan dan menganggap ya saya sedang belajar gitu. Nah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah apakah kamu akan bereaksi dengan cara yang sama lagi? Ya, ini adalah pertanyaan yang terakhir ya teman-teman semuanya. Apakah kamu akan bereaksi dengan cara yang sama? Apakah reaksi kamu tadi itu itu cukup baik ataukah kamu ada cara lain yang lebih baik? Ya, saya menyadari adalah misalnya saya mengatakan bahwa ya saya menyadari bahwa ini adalah bagian dari perjalanan saya dalam menjalani pembelajaran. Apapun tugasnya saya bisa lakukan dengan baik. Saya bisa terus berbuat baik karena ini memang yang dibutuhkan oleh perusahaan dan ini memang menurut saya cukup memiliki value buat atasan saya. Saya bisa sebaiknya di yang akan datang saya akan berusaha untuk lebih memotivasi saya apapun yang terjadi dan memahami bahwa ini adalah tugas saya dalam melakukan pekerjaan gitu. Nah, misalnya mau reaksinya seperti itu sehingga di harapan yang akan datang uh, misalnya jika menghadapi kejadian seperti ini ya kita bersikap biasa saja, tetap termotivasi dalam beraktivitas. Itu contoh evaluasi ataupun refleksi dari suatu kejadian dan emosi yang kita hadapi di sana ya teman-teman semuanya. Ya mungkin ada tadi bukan bermaksud mengarahkan ya itu mungkin versi saya atau mungkin ada ya saya rasa kedepannya saya akan bisa menuntut misalnya kepada atasan saya untuk bisa lebih menghargai bawahan akan mencoba menyampaikan dengan cara yang positif misalnya itu juga bisa. Nah teman-teman semuanya itu pertanyaan-pertanyaan yang layak untuk teman-teman pertimbangkan untuk mengevaluasi. Bisa misalnya menggunakan Microsoft Excel atau menggunakan jurnal ataupun buku untuk teman-teman gunakan. Itu teman-teman semuanya cara mengevaluasi. Demikian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat mencoba. Jika misalnya sudah dan ini cukup bermanfaat, silahkan sharing video ini. Mudah-mudahan ada orang lain yang bisa terbantu dengan lebih baik dalam memahami suatu kondisi dengan cara yang berbeda, dengan cara yang lebih positif. Ini juga ada hubungannya dengan yang tadi ya video sebelumnya tentang bagaimana cara kita uh, apa meng memindahkan pikiran kita, reaksi pemikiran yang cepat ke pemikiran yang lebih lambat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.